Pemirsa, sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, paradigma guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa maupun istilah guru Umar Bakri nampaknya mulai bergeser. Tenaga pendidik seperti guru dan dosen, kesejahteraannya kini sudah mulai membaik setelah melalui proses sertifikasi guru dan dosen berhak memperoleh tunjangan profesi guru yang besarnya 1 kali gaji pokok. Nasib guru sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disahkan sangat jauh dari kata sejahtera. Tak hanya persoalan kesejahteraan, namun juga pelindungan hukum terhadap guru ketika itu juga masih sangat rendah. Namun siapa sangka, lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen berkat kegigihan satu sosok wakil rakyat Bali di tingkat pusat, yakni Wayan Koster. Sejak dilantik di periode pertama sebagai anggota DPR RI tahun 2004, setahun kemudian Wayan Koster mulai belajar membuat dan menyusun sebuah undang-undang tentang pendidikan, khususnya tenaga pendidik yakni guru dan juga dosen. Pada sebuah acara pemberian kuliah umum kepada mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali beberapa waktu lalu, Wayan Koster menyatakan Persatuan Guru-Guru Republik Indonesia yang tergabung ke dalam wadah PGRI menuntut adanya pelindungan dan kesejahteraan bagi guru. Maka kemudian Wayan Koster mulai berpikir untuk membuat sebuah regulasi yang akan mengatur pelindungan hukum dan upaya meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia. Setelah melewati penggodongan dan pembahasan yang alot bersama Komisi 10 DPR dan Kementerian Pendidikan, di tahun 2005 disahkanlah sebuah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Wayan Koster juga calon gubernur Bali yang diusung PD Perjuangan Provinsi Bali menyatakan undang-undang tersebut juga diatur pasal tentang sertifikasi bahwa seorang guru harus menempati jabatan profesional minimal D4 dan E1 serta harus mengikuti proses sertifikasi dan jika lulus berhak mendapat tunjangan profesi guru yang besarannya 1 kali gaji pokok. Koster yang kini semakin populer dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS mengungkapkan targetnya pada tahun 2014 2,9 juta guru di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat yang diangkat sebelum tahun 2005 harus sudah tersertifikasi. Konsistensi dan kepedulian KBS di sektor pendidikan diapresiasi akademisi yang juga Rektor Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali, Profesor Made Bakta. Menurutnya, postur tubuh kecil Wayan Koster justru dibuktikan dengan nyali besar. Kecerdasan dan keberaniannya menyuarakan ide dan gagasannya di Komisi 10 yang banyak dituangkan ke dalam undang-undang dan peraturan sehingga dunia pendidikan dapat maksimal mencerdaskan anak bangsa. Profesor Made Bakta mengungkapkan salah satu bukti kerja cerdas Wayan Koster tersebut, yakni ikut memberi peran penting pendirian Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali. Dia mempunyai peran yang sangat penting sekali untuk melahirkan undang-undang pendidikan tinggi, undang guru dan dosen, dan undang-undang lainnya, turunan dari undang-undang itu semua, sebagai penataan terhadap pendidikan kita. Mulai dari dasar, menengah, dan terutama sekarang adalah pendidikan tinggi. Oleh karena itu, saya rasa komitmen beliau di samping bukan hanya khusus untuk Bali tapi untuk seluruh Indonesia sudah terbukti track recordnya. Sehingga kami seperti yang beliau sampaikan tadi itu sungguh berutang budi kepada beliau, khususnya IKA Bali ini karena bantuan beliau untuk membimbing kami di IKA Bali. Tapi secara keseluruhan saya rasa sudah bisa kita buktikan komitmen beliau tentang pendidikan dan kesehatan dan sebagainya, sehingga bagi kami beliau adalah salah satu tokoh yang memberikan harapan untuk Bali ke depan. Profesor Made Bakta juga menambahkan kontribusi besar Wayan Koster terhadap pendirian Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan tinggi khususnya di Bali untuk meningkatkan derajat intelektualitas sumber daya manusia. Gus Ngurah, Bali TV.